Kemudian Kapolri yang baru akan memberikan izin begitu, mungkin melihat nanti Menpora Cup yang akan bergulir ini dalam waktu dekat, apakah prokes ini akan dipatuhi. Nah tentunya terkait dengan masalah prokes, ini juga akan terkait dengan bagaimana supporter nantinya, ya bagaimana kemudian pertandingan apakah digelar tanpa penonton atau dengan penonton. Ya ini kan tentunya akan sangat mempengaruhi iklim sepak bola di Indonesia. Nah kalau Deng Ewin sendiri melihat bagaimana dengan liga ini kalau menurut Deng Ewin? Apakah menurut Deng Ewin haruskah tanpa penonton, ya? Ataukah mungkin dengan penonton dengan sistem yang dibatasi? Nah itu semua tergantung nanti. Bagaimana kalau menurut pendapat Deng Ewin sendiri? Ya, terima kasih pihak RRI sudah menghubungi saya. Ya. Jadi kita alhamdulillah bersyukur sudah ada berita kemarin dari Bapak Kapolri setelah pertemuan. Ya, tapi dengan kayaknya syaratnya sangat keras ini. Betul. Jadi izin Menpora musim ini. Jadi ya bagaimana sisa panpel, bagaimana caranya untuk mengetatkan prokes, menjalankan prokes ini. Saya rasa harus 100% tanpa penonton. Iya. Jadi yang jadi persoalan ini ketika tanpa penonton di stadion, tidak ada jaminan juga apakah bisa teman-teman tidak melakukan nobar. Nah itu dia. Nah, mau tidak mau saya rasa pasti nobar. Pasti nobar. Mau sedikit, mau apa pasti nobar. Walaupun kucing-kucingan. Main kucing-kucingan. Baik. Karena serunya menonton sepak bola ya pada saat ramai. Iya betul. Kalau jadi semoga aja tidak ada aturan yang Melarang tentang nobar. Kalaupun supporter nobar, ya mungkin ada skalanya 10 orang. Tapi kalau sampai gara-gara supporter nobar terus klub didenda ya. Itu tidak adil sebenarnya. Iya. Itu tidak adil ya. Iya. Karena mau tidak kalau supporter mendatangi stadion mungkin tidak, berkumpul di sekitar stadion tidak, apalagi Makassar tidak ada stadionnya. Betul. Tapi nobarnya ini yang saya ragukan. Baik, nobar yang diragukan. Oke. Nah, bagaimana seharusnya kalau mungkin ini akan digelar liga ini, ya? Karena syarat dari Kapolri kemarin adalah ketika prokes ketat dilaksanakan pada Piala Menpora, beliau menjamin akan mengeluarkan izin. Nah, sisa bagaimana pelaksanaan Piala Menpora ini ya tergantung dari panitia-panitia pelaksanaan. Seketat apa dia menjalankan prokes. Intinya mungkin menurut saya ya pihak Pampel lah yang harus bekerja keras menggandeng semua pihak keamanan untuk betul-betul menjaga tidak ada sampai penonton masuk ke stadion. Ya kalau memang syaratnya Liga 1 ada syaratnya di hasil dari Piala Menpora ini, ya supporter ya harus sabar-sabar saja, tahan-tahan diri. Kayaknya akan ragu saya untuk tidak ada nobar. Nah, ini kayaknya agak susah dengan Ewin ya kalau begitu. Mungkin bisa mungkin dijamin supporter begitu akan boleh dikatakan 100% akan patuh begitu. 100% patuh tidak ke stadion, saya yakin iya. Iya. Tetapi kalau patuh untuk nobar, timnya biar tidak kena denda. Berkumpul di sekitar stadion juga, saya jamin kami supporter bisa. Baik. Tapi ketika hukuman dijatuhkan ketika beberapa adanya melaksanakan nobar, itu kasihan juga. Baik. Ya, Deng Ewin, tahan dulu Deng Ewin ya. Ini saya sudah bersama dengan manajer Akademi PSM Makassar, Febrianto Wijaya, langsung dari Mamuju. Saya tersambung dengan Sum. Ini kita apresiasi juga PSM di sini, PSM Junior ya, bagaimana tetap aktif mengirimkan pemain-pemain mudanya begitu meskipun kompetisi ini tidak kurang berjalan ya. Ada 2 saat ini pemain PSM Junior di Garuda Select. Saya tahu ada Edgar Amping dan Rafli Asrul ya. Iya. Kabar baik. Siap. Iya, mungkin Mas Febri ini sudah
melihat bagaimana jalannya kompetisi di negara kita ya, dan tentunya sedikit banyaknya juga akan berpengaruh bagaimana dengan kompetisi junior begitu. Ketika kompetisi senior digelar, nah ada harapan kemudian kompetisi junior ini juga bakal kembali berlangsung begitu. Nah, Mas Febrianto sendiri melihat seperti apa, Mas Febrianto, dengan rencana untuk menggelar kompetisi sepak bola dengan pemberlakuan protokol kesehatan yang mudah-mudahan saja ketika ini diakomodir, juga semua kegiatan-kegiatan liga lainnya termasuk kompetisi junior ini bisa kembali bergulir, Mas Febrianto. Iya, makasih. Ya. Pertama-tama makasih dulu sama Kita bersama Eren. supporter juga ada Deng Ewin, supporter Kepada bersama saya, kami. Eren. Halo, Kak Kanda, Deng Ewing, sehat selalu, bro. Ya, pertama-tama kami dari Mamuju, Sulawesi Barat, baru saja ada gempa, Kak. Ya, tentunya sedikit berpengaruh dalam proses pembinaan. Tapi hari ini kita di pasca bencana ini, ya mudah-mudahan bisa cepat recovery dan melakukan pembinaan lagi. Oke, baik, terkait dengan kompetisi ini, saya pikir ini adalah sebuah percobaan di era pandemi ini dalam proses new normal yang perlu dilakukan juga di dunia sepak bola ini. Tentu kita sudah melihat sebenarnya telah terjadi di bahkan seluruh dunia itu sudah menjalankan sepak bola sesungguhnya. Nah, ini adalah percobaan. Saya melihat di sini bahwa semua klub apakah mampu menerapkan protokol COVID tidak. Jadi di sini pasti saya rasa siapapun yang akan menjadi tuan rumah, siapapun timnya pasti akan mencoba sebaik mungkin menaati protokol COVID ya tentunya. Supaya nanti di betul-betul kompetisi yang akan jalan, ya Liga 1 bisa berjalan sesuai semestinya. Harapan kami sih tidak ada bedanya sesungguhnya, Kak. Apakah itu kompetisi senior bisa berjalan dengan prokes dan junior. Tentu kalau misalkan senior bisa jalan, tentu junior juga bisa jalan. Karena logika berpikirnya kan begitu. Apalagi kalau kita katakan di Elite Pro Academy itu sistemnya seperti ini sekarang ini Piala Menpora. Mereka itu home turnamen yang mempertemukan banyak tim. Justru juga tidak banyak penonton sesungguhnya. Kalau di Elite Pro Academy bisa dilaksanakan dibanding dengan mohon maaf liga yang profesional, karena liga profesional kan tahu sendiri euforia penonton pasti ingin melihat langsung ke lapangan. Di sini perlu memang ada sama-sama lah kita menekan diri kita agar kompetisi bisa berjalan di tahun ini. Sejauh ini Mas Febri, bagaimana sebetulnya pembinaan yang berlangsung sejak juga pembinaan usia dini di PSM Makassar ini tidak berjalan sama sekali? Di musim pandemi ini kita awal-awal kita liburkan memang. Tapi setelah pertengahan kita nggak bisa begini terus. Pada saat kita mencoba untuk hidup new normal, akhirnya kita mulai jalan. Apalagi waktu kita diberikan surat oleh PSM Makassar untuk mengirim pemain masuk ke tim senior. Lalu ada surat juga dari Garuda Select untuk mempersiapkan pemain. Ya udah, kita persiapkan lagi dari awal. Tapi tentu dengan prokes yang memadai. Nah, saya menarik ini karena saya baru saja kita sebut tadi Rafli dan Edgar, mereka itu main kompetisi junior yang saat ini Garuda Select ada di mana, di Inggris ya. Inggris pada saat ini PSBB, Pak. Dia pada saat ini PSBB lockdown lah istilahnya. Lockdown dia. Mungkin 2 tahun lalu ya. 2 minggu lalu dia lockdown. Saya sempat video Zoom juga. Jadi saya tanya, bagaimana latihanmu kalau lockdown? Jadi dia dikasih latihan, Ji. Tapi 30% dari pemainnya yang bisa ikut latihan. Tapi memang sulit. Jadi seumpama di dalam tim 30 orang, ya 10 orang setiap hari bisa latihan. Jadi begitu juga di perkantorannya. Jadi sebenarnya treatment ini kita bisa banyak belajar juga di negara yang telah menerapkan sudah menggelar liga begitu. Hidup new normal, apalagi di sepak bola dengan diaplikasikan di Indonesia. Saya pikir begitu. Nah, masih banyak metode dan saya pikir orang-orang yang di PSSI orang-orang cerdas semua. Jadi tidak perlu kita ragukan lah. Ini antara mau atau tidak. Iya, mungkin Deng Ewin juga bisa melihat ya bagaimana kemudian Liga Inggris digelar, di Spanyol bisa digelar, ya daerah-daerah ya lain semua bisa digelar, di Indonesia tidak. Tentunya ini kan sangat besar kerinduan dari supporter begitu. Paling tidak biar dinonton di televisi. Yang penting kita bisa menonton tim kebanggaan kita bermain begitu, Deng Ewin. Ya betul yang kata
Kalau di Eropa kan semua jalan. Iya. Semua jalan. Terus kan di Inggris sempat di Liga Inggris sempat itu ada pembatasan, bahkan penontonnya bisa masuk. Betul. 5 atau 10% dari kapasitas stadion. Iya. Setelah itu kembali dilakukan lockdown tanpa penonton. Jadi saya rasa kalau liga jalan bisa aja, memang tanpa penonton bisa. Lagian juga beberapa kali kok beberapa peserta liga kemarin ketika dihukum didenda tanpa penonton. Iya, sudah biasa. Sudah biasa. Oke, Mas Febri, ini sebenarnya kalau pemain Anda kan pernah pemain begitu. Kalau setahun nggak main begitu, ada pengaruhnya nggak, Mas Febri? Gatal kakinya. Waduh. Kasihan. Kasihan Mas, sebenarnya kita ngelihatnya ini kayak kalau saya hitung itu di generasi 2001 2002 dia tidak berkompetisi nanti. Ketika misalkan kompetisi yang hanya diberlakukan itu usia 16 sampai 18, usia 2001 nanti itu kan nggak bisa berkompetisi. Yang ada nanti hanya 2002, 2003, 2004 dan 2005. Kita kasihan juga sesungguhnya. Jadi mudah-mudahan ini cepat berakhir. Kalaupun tidak cepat berakhir, ya bisa dicarikan metode seperti yang dilakukan di Eropa atau yang dilakukan di Thailand, di mana liganya, bahkan Korea sudah berjalan liganya, bahkan sampai junior. Ini yang bisa kita harus lakukan karena ini bukan masalah sepak bola, ini menyelamatkan generasi. Lain lagi nih, bukan persoalan sepak bola lagi. Kalau pandang kami ini menyelamatkan atlet, menyelamatkan generasi. Setiap tahun kita menambah itu kan. Atlet, dan ini kita pakai jenjang usia. Kalau jenjang usia itu mereka tidak berkompetisi, ya beda juga sebenarnya, sangat beda. Soalnya ini akan menjadi menurut saya klub nantinya ini akan mendapat persoalan baru sesungguhnya. Kalau tidak ada penonton, ya pasti pemasukannya berkurang dan segala macam. Inilah dibutuhkan perannya lah PSSI, bagaimana caranya mensubsidi klub kalau buat saya. Karena juga pas-pasan ya. Apalagi kan kita tahu bahwa banyak klub saat ini mengandalkan keuangan mereka, pemasukan mereka dari tiket penonton begitu ya. Ya, salah satunya dari tiket penonton. Nah, lalu kemudian dengan diselenggarakannya ini, ya mudah-mudahan PSSI atau pemerintah ya bisa terlibat lebih dalam lagi untuk setiap klub menurut saya. Karena itu nanti kalau kemudian pasti masalahnya yang lain lagi muncul. Betul. Iya, silakan Dek Ewin. Iya, apalagi ini kan. Ya, betul yang dibilang Pak Febri, bahwa kasihan generasi itu akan terputus. Iya, betul. 100% itu akan terputus. Ya. Nah, saya termasuk orang yang sangat peduli terhadap kasarnya akademi sepak bola remaja itu, kelompok umur saya sangat peduli. Iya, betul. Terus yang saya tambahkan adalah kasihan bagi pemain yang sudah berkeluarga. Iya. Mereka butuh hidup tanpa ada pertandingan, tanpa mereka nggak gajian. Nah, mereka punya keluarga, kasar-kasarnya maaf saja. Mereka punya keluarga, mau dihidupi, mereka punya cicilan. Sementara liga nggak jarang kan, kasihan juga. Ya, cuma ya sisa klubnya nanti ini yang harus bekerja keras. Cari sponsor, untuk biaya tim. Ya, betul yang dibilang Pak Febri ya. Berharap PSSI-nya memberikan subsidi. Ya, tapi kalau mungkin melihat selama ini Deng Ewin ya, kan boleh dikatakan kalau terkait dengan pemasukan untuk klub yang berdasarkan dari penjualan tiket kan seringkali ada kerjasama begitu dengan pihak supporter begitu ya. Nah, kalau di masa pandemi ini kan tentunya harus pintar-pintar lagi klub bagaimana caranya lebih kreatif lagi untuk bisa mencari uang begitu. Nah, mungkin kalau kita berkaca taruhlah misalnya begitu di Persib ya. Persib ini kan boleh dikatakan begitu kreatif antara klub, pihak klub dan juga supporter begitu, bagaimana supaya mereka bisa mendanai klub kesayangan mereka. Ya. Lalu bagaimana kemudian dengan apa yang harus dilakukan oleh terutama mungkin PSM Makassar lah begitu supaya mereka bisa tetap hidup, ya pemain-pemain juga ini bisa tetap dibiayai begitu, Deng Ewin. Ya kalau saya sih saya enggak bisa karena ya mungkin bukan di bidang saya. Ya, betul. Menurut saya ada hal-hal yang bisa menjadi pihak manajemen lakukan kreativitas, melakukan kreativitas sendirinya seperti apa.
bermain di merchandise Iya. atau bermain di mana. Ya kalau boleh usul sih, ya meskipun tanpa penonton, apa salahnya kalau manajemen tidak mencoba? Ya jual aja tiket, Iya. jual tiket secara online. Jadi ibarat kata yang mau, yang peduli pasti beli, yang peduli beli, yang tidak ya hitung-hitung bagi supporter yang tidak ke stadion. Kalaupun beli secara online ya anggaplah sumbangannya, sumbangan ke. Saya harapkan ya manajemen tetap jual tiket aja. Betul. Tergantung harganya seperti apa, bagaimana. Ya. Jadi kasarnya ya maaf saja ya, supporter menyumbang lah ke tim begitu. Betul, betul. Iya. Ini yang saya lihat terjadi di Persib Bandung begitu, kalau nggak salah supporter itu ada iuran begitu ya. ada iuran yang kemudian juga ya begitu kreatif. Mudah-mudahan nanti klub-klub ini juga bisa lebih kreatif lagi bagaimana untuk bisa Semoga mencari ya, yang di manajemen, yang di apa kan orang-orang cerdas, orang kreatif. Kita apa sih kodong? Ya, Mas Febri, mungkin bagaimana kita melihat begitu ya terkait dengan kondisi saat ini ketika rencana kompetisi ini akan digelar, tetapi kemudian juga masalah protokol kesehatan juga ini masih menjadi sebuah perhatian serius begitu dari pemerintah untuk memberikan izin kepada PSSI untuk menggelar liga ini. Apa sih yang mesti dilakukan oleh kedua belah pihak, mencari jalan tengah supaya bagaimana klub bisa hidup, pemain juga bisa hidup begitu. Ya, karena kan saat ini kita melihat begitu banyak pemain yang mencari kompetisi bahkan sampai ke luar negeri begitu. Terbaru Asnawi yang rela dipotong gajinya di PSM supaya dia bisa tetap berkompetisi ya sampai ke Korea Selatan begitu, Pak Febri. Ya itu tadi di sini memang dibutuhkan peran dingin dari pemerintah. Kalau memang serius mau mengangkat dan menjalankan kembali sepak bola, berkomunikasi lewat PSSI sampai dengan klub-klub. Kalau tentang protokol kesehatan, saya pikir PSSI tidak akan mau kecolongan. Pasti dia akan treatment ke tim akan treatment ke pemain sampai supporter agar supaya protokol kesehatannya akan diterapkan sebaik mungkin. Karena pasti ini akan menjadi ujian bagaimana nanti liga akan berlanjut. Tapi kalau mengenai sponsorship, masalah kesejahteraan, ya memang ya betul dikatakan tadi Bro Ewing, pasti di tim juga ini mempunyai orang-orang kreatif bagaimana caranya mendapatkan duit. Tapi yang paling penting di sini ya kehadiran PSSI dan pemerintah. Dan di PSSI dan di pemerintah itu orang-orang cerdas kok. Pasti sudah pikirkan masalah ini. Buat saya, pikiran saya yang tinggal mau atau tidak. Mas Febri, ini ada bertanya-tanya kemudian ya. Nah, dari salah satu mungkin orang tua di PSM Junior begitu yang ada di Mamuju. Ini kapan sih sebenarnya akan digelar berlangsung liga ini? Anak-anak sudah lama bermain begitu. Ya, ini menjadi pertanyaan karena ada pertanyaan juga kepada saya, kapan sebetulnya ini akan digelar kompetisi junior gitu. Sebenarnya kalau kompetisi junior digelar jarang begitu penonton. Hanya betul-betul untuk bagaimana bisa memberikan suasana kompetisi kepada para pemain-pemain usia muda ini. Belum ada kisi-kisi sebenarnya Kak. Belum ada kisi-kisi, tapi dengan diselenggarakannya Pra-Season Piala Menpora ini menjadi angin segar buat kompetisi junior. Jadi buat saya biasanya itu setelah kompetisi junior jalan ya kita udah dapat kisi-kisi. Kompetisi senior jalan kita sudah dapat kisi-kisi. Nah, lalu kalau kita sudah dapat kisi-kisi, ini misalkan di bulan Mei atau bulan Juni misalkan, ya kita pasti akan membentuk tim dan melihat dulu aturannya seperti apa. Lalu jadi belum. Saat ini belum. Oke. Apalagi keadaan masih serba sulit, Pak ya. Pengungsi itu masih banyak. Iya, pengungsi itu masih banyak dan masih rawan. Jadi kita tidak mengambil resiko saat ini. Pelatih sementara mencari lapangan alternatif dulu. Kalau sudah dapat lapangan alternatif, sudah persiapkan perangkapnya, lalu kita tinggal sisa menunggu. Kita open terus, seperti itu kira-kira. Update terus juga di Instagramnya kira-kira nanti begitu. Jadi untuk saat ini pemain diliburkan dulu, Mas Febri ya? Iya, yang di luar dari
Sulawesi kita liburkan biar kembali sama orang tua dulu, masih diliburkan, dan mungkin sejak beberapa bulan lalu kita sudah tidak kasih program. Kita sudah tidak kasih program, waktu awal-awal libur kita kasih program, tapi dekat-dekat itu kita nggak kasih program. Oke. Ya, ini mungkin misalkan kalau kita sudah dapat kisi-kisi sebelum kembali ke Mamuju, kita sudah bisa kumpul lagi untuk berikan program latihan di rumah. Oke. Saya terakhir ke Deng Ewin karena sebentar saya akan dengan narasumber lain. Deng Ewin, mungkin apa harapannya Deng Ewin ini untuk kelanjutan sepak bola kita di tanah air, Deng Ewin? Ya, kalau harapan sih ya semoga berjalan sesuai dengan rencana. Biar kami supporter ada hiburan. Iya. Terus pemain ada pendapatan lagi. Ya, semoga berjalan lah Menpora sesuai apa yang diinginkan Kapolri, pelaksanaannya sesuai dengan rencana, sehingga izin Liga 1 itu kembali bergulir. Lambat laun ya semoga nanti ada ya semoga pandemi ini hilanglah. Baik. Sehingga kita kembali bisa bersorak-sorak di dalam stadion, tapi stadion belum ada. Itu dia. Sentilannya betul. Iya. Kan masih tunggu 1 tahun lagi, 2 tahun begitu baru jadi stadion tak. Jadi baru dibilang jadi. Iya. Deng Ewin, terima kasih Deng Ewin untuk kebersamaannya Deng Ewin. Iya, saya masih bersama Mas Febrianto Wijaya ya. Oke. Siap. Ya, siap. Siap. Bing. Ya. Selamat Ki saudara. Oke. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak. Ya, saya masih bersama Mas Febrianto Wijaya. Kita tahan dulu Mas Febrianto Wijaya ya sebentar. Kita masih bersama RRI. Kita rehat dulu untuk sejenak. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Iya. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar dan kita masih membahas pada pagi hari ini seputar kompetisi sepak bola kembali akan bergulir. Akankah protokol kesehatan dipatuhi? Ya, kami akan segera bergabung kembali. Manajer PSM Akademi PSM Makassar ya. Dan sebentar kita bersama dengan pengamat juga. Anda juga boleh bergabung bersama kami pendengar lewat telepon 3621 853 3621 853 ya, masih di dialog kita pada pagi hari ini ya di acara Lintas Makassar Pagi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Ya, pendengar, ketika saat ini hampir seluruh liga ya di seluruh dunia sudah mulai berputar ya, dan kita tahu bahwa di Indonesia sebenarnya ini masih besar kerinduan dari masyarakat untuk dapat menyaksikan pertandingan, dan pemain pun ya boleh dikatakan mereka sangat mengharapkan bahwa liga akan segera bergulir ya. Nah, kalaupun mungkin ada yang merasakan imbas dari pandemi ini, misalnya mereka yang terinfeksi mungkin bisa segera menjalani karantina, tetapi jangan kemudian liga yang sudah menjadi profesi mereka ini
dibiarkan tidak bergulir begitu. Iya. Nah, Mas Febri, mungkin kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini, bagaimana kondisi pemain begitu ya, boleh dikatakan mereka sama sekali tidak memiliki penghasilan dan bahkan klub-klub mereka mengeluarkan kebijakan untuk memotong, ada yang kemudian untuk memotong gaji mereka karena klub-klub juga tidak berpenghasilan. Nah, kondisi yang seperti ini apakah memang apa ya, boleh dikatakan klub yang sangat dilematis begitu, ataukah memang sudah saatnya lah begitu liga ini akan harus kembali untuk digulirkan, Mas Febri, dengan melihat kondisi yang ada saat ini? Ya, kalau kita mau melihat dua sisi sekarang ini adalah klub dan pemain itu sama-sama korban sesungguhnya dari pandemi ini. Klub korban karena sponsorshipnya menurun, pemain korban dengan gajinya yang pasti akan terpangkas karena sponsorshipnya akan menurun. Nah, itulah makanya dibutuhkan peran-peran orang-orang besar yang memegang kendali pemerintahan ini. Bagaimana caranya memikirkan masa depan klub dan pemain nanti ke depan. Karena begini Pak, bagi kita sebagai penikmat itu pertandingan sepak bola itu hanyalah sebuah pertandingan 11 lawan 11 antara si A dan si B. Tapi bagi atlet atau yang orang bekerja di dalam klub, itu bukan lebih daripada hanya sebuah permainan, itu adalah sebuah kehidupan yang ada di sini itu. Nah, ini harus sama-sama dipikirkan sesungguhnya. Saya kebetulan juga mantan pemain, jadi tahu persis bagaimana keadaan klub. Dan saya juga saat ini menjadi supporter, tahu betul bagaimana caranya melihat dan bagaimana posisi klub melihat sebagai di sudut pandang sebagai supporter saat ini. Nah, memang sangat sulit bahkan di klub manapun di seluruh dunia. Ya, di era pandemi ini kita bisa lihat sama-sama Real Madrid pun merasakan kesulitan keuangan begitu ya. Kesulitan mendapatkan sponsor, ya kan? Kesulitan untuk meramu tim, dan ini adalah memang era new normal yang harus kita beradaptasi. Untuk 1 sampai 5 tahun ke depan, karena pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhir kan. Dan saya yakin virus ini akan terus ada sampai kita semua selesai vaksin seluruh Indonesia baru kita berani beraktivitas kan, kira-kira begitu. Nah, saat ini seumpama 1-2 tahun ini ya nggak apa-apa lah. Bagaimana caranya pemerintah kita, mulai dari pemerintah pusat melalui PSSI, ya berikanlah suplemen-suplemen juga ke mana, suplemen-suplemen juga ke dunia olahraga. Saya pikir itu kalau diberikan suplemen ke dunia olahraga tidak terlalu banyak yang kita bisa hitung sama-sama, diberikan aturan main, lalu diserahkan. Nah, dari situ klub akan bisa cepat recovery. Tapi kalau misalkan klub dibiarkan berjalan sendiri, pemain juga dibiarkan untuk berjalan sendiri, ya yang jadi korban kan pasti ya kita semua ini, supporter, pemain, bahkan klub itu akan menjadi korban. Jadi yang paling penting itu orang yang memegang kendali saat ini. Betul. Ini kan ada perbedaan begitu ya. Mungkin klub di luar negeri dengan klub-klub kita di dalam negeri. Mungkin kalau di luar negeri mereka sponsorshipnya masih tetap ada lah begitu. Kemudian pendapatan-pendapatan lain mungkin masih tetap ada karena kan ketika liga berjalan mereka tanpa penonton, mereka masih bisa mendapatkan penghasilan, taruhlah misalnya dari sponsorship yang masuk. Nah, akan berbeda di dalam negeri ketika liga digelar tanpa penonton. Ini kan boleh dikatakan berapa sih penghasilan yang diperoleh dari sponsorship begitu ya. Dan yang sebagian besar kan kita tahu bahwa di klub-klub dalam negeri sumber penghasilan mereka kan lebih banyak diandalkan dari penghasilan untuk tiket penonton. Nah, apakah ini akan bisa berjalan klub ketika liga berjalan tanpa adanya penonton begitu? Yang kita tahu bahwa sumber penghasilan utama klub di Indonesia adalah penonton sebagian besar. Iya. Jadi memang sumber pendapatan terbesar klub itu dari sponsorship pasti. Lalu kemudian tiket penonton yang setahu saya, lalu kemudian merchandise, lalu pendapatan TV juga dan lain-lain. Nah, saat ini kan klub pasti akan kesulitan walaupun mendapatkan sponsorship. Ya mudah-mudahan harapan kita klub ini mendapatkan sponsorship nilainya itu sebesar dengan sebesar dengan nilai sebelum pandemi, karena kita bisa melihat sendiri situasionalnya itu juga melihat kondisi nasional. Kalau saya ya seumpama begini, saat ini kalau ekonomi itu meningkat, saya yakin sponsorship bisa meningkat. Tapi kalau ekonomi
rasionya juga ya turun bahkan sampai ya susah kita lihat kan ekonomi nasional kita ini begini ya. Tentunya sponsorship akan mungkin memberikan bantuan tapi kan tidak ya, mudah-mudahan tidak, harapan kita tidak. Tapi biasanya pasti akan sedikit berubah. Nah, di situ kemudian pasti kalau misalkan sponsorship turun, yang korbankan lagi pemain. Pasti nilai kontrak pemain yang rendah dan segala macam. Akhirnya ya tidak semua tim itu sekreatif tim A dan tim B begitu. Jadi ya paling penting di sini seandainya bisa ya peran pemerintah juga harus lebih itu. Apalagi nanti tanpa penonton. Ya, klub pasti akan lebih kreatif lagi bagaimana cara memikirkan. Ya saya tidak tahu bagaimana caranya di Eropa kan, bagaimana sistemnya live streaming dan segala macam. Ya banyak cara, tapi ya itu hanya bisa memompa sekian persen daripada finansial. Tidak cukup sebetulnya untuk memenuhi semua kalau mengandalkan dari sponsor ya. Iya, jadi memang nomor satunya buat saya itu adalah sponsorship. Sponsorship. Kalau mungkin Mas Febri membandingkan begitu ya dengan klub-klub yang taruhlah misalnya kita dengan negara tetangga seperti Malaysia, ya Singapura, dengan Thailand begitu ya. Bagaimana kemudian dengan kondisi klub-klub yang ada di negara kita saat ini? Mungkin kalau dilihat dari sisi keuangan mereka begitu. Iya, kalau kompetisi tetangga kita kan timnya juga kelihatan ada si kaya dan si miskin. Teman-teman pasti tahu lah, ya kan? Nah, pasti yang si kaya ya biasa aja, pasti bisa berjalan. Tapi kalau tim yang mohon maaf yang agak tidak besar itunya ya pasti menyelesaikan keadaan juga di era pandemi ini. Jadi Indonesia juga begitu. Makanya kalau misalkan untuk 1-2 tahun memulai liga ini ya ada hal-hal yang extraordinary lah yang bagus dilakukan. Supaya tim bisa cepat recover dan mandiri. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini dari pertanyaan lewat WhatsApp saya masuk. Ini tuh tadi ada salah satu orang tua dari PSM PSM yang di Mamuju ini Pak ya. Ya, kemudian bertanya ini ya. Seharusnya memang saat ini kompetisi junior lebih diutamakan untuk digelar karena kan masalah pembinaan ya supaya bisa tetap berjalan begitu. Nah, kalau mungkin untuk senior ini agak sulit karena pasti akan menarik penonton. Nah, sebaiknya mungkin klub-klub ataupun juga pembina dari Pro Academy ya lebih mendesak PSSI untuk lebih dulu menggelar kompetisi-kompetisi junior. Jangan sampai anak-anak yang sebetulnya sudah dibina sejak lama ini mereka akan kehilangan sentuhan begitu ya. Setelah lama mereka tidak bermain, setelah lama mereka kehilangan kompetisi begitu. Iya, bagaimana masukan pendapatnya Mas Febri? Ya harapan saya sama dengan apa yang dipikirkan sama semua orang tua, semua pembina itu harapan kita sama. Intro dari awal biasanya itu berjalan setelah liga. Kompetisi senior itu berjalan. Betul. Kan itu turunannya di situ. Nah, jadi kalau misalkan bisa saja kita membuat kompetisi junior yang berskala daerah, bisa saja, itu tidak ada masalah. Tapi saya pikir ini semua atlet muda tujuannya itu bermain di tim nasional persiapan Piala Dunia kan, tentunya di situ. Orang tua di seluruh Indonesia bahkan Kota Makassar yang ingin kompetisi junior ini cepat berjalan dan idenya bagus saya pikir untuk terus berkomunikasi. Ini satu lagi pertanyaan ini Mas Febrianto ini bertanya ini langsung ya. Ya, bagaimana dengan untuk Garuda Select ya? Ini kan rencana akan digelar lagi. Apakah ini tidak akan putus-putus begitu untuk seleksi pemain ya? Nah, kita kan juga sangat iri melihat bagaimana Edgar dan juga satu kelak nanti ada anak-anak kami dari Makassar yang bisa untuk mengikuti dua junior PSM yang saat ini berada di Inggris begitu. Garuda Select kemarin itu sejak kompetisi Elite Pro tidak berjalan, hanya meminta nama. Meminta 5 pemain yang berkompetisi di Elite Pro tahun kemarin dengan caps dan penampilan terbaik. Jadi bagusnya Elite Pro Academy itu Kak begini. Dia terukur, dia sangat terukur. Jadi setiap kita bermain itu dia sangat terukur. Kelihatan
ya seperti bagaimana kita menonton liga liga profesional. Jadi passingnya berapa kali yang benar, crossingnya berapa kali yang benar, mereka ukur daya jelajahnya, dan kita tidak bisa berbohong, semuanya ada di data statistik PSSI. Jadi kita hanya diminta 5 pemain untuk dikirimkan, dan itu sebenarnya sangat merugikan banyak pemain sesungguhnya. Karena hanya Garuda Select hanya meminta seumpama 2 pemain atau 3 pemain untuk dikirimkan ke mana? Ke Jakarta untuk seleksi. Itu beda dengan waktu terpantau si tim talent scouting dari Garuda Select itu turun langsung melihat semua pertandingan, lalu dia ambil satu persatu pemainnya. Nah itu kan tentu lebih bagus. Semua kesempatan pemain untuk memperlihatkan kemampuannya kan ada di situ. Nah itu dia intinya nanti kalau mungkin hal-hal bisa berjalan sesuai atau normal lagi, ya harus jalan kompetisinya. Kalau tidak ya pasti seperti ini lagi, kita disuruh kirim pemain dan diseleksi, dan itu saya pikir banyak pasti bakat-bakat tidak terpantau yang tidak terlihat oleh Garuda Select. Iya, pasti. Iya. Ini ada pertanyaan lagi. Waduh, banyak ini ya. Langsung lewat WhatsApp saya bertanya. Mereka lagi monitor ini Mas Febrianto ya, karena mereka sangat tertarik ya ketika 2 nama anak dari PSM ini, terutama mungkin Edgar yang berada dari Mamuju ya, bisa kemudian tembus sampai ke Garuda Select, bahkan dipilih sampai 2 kali loh ya oleh Des Walker. Iya, Edgar sama Rafli ini 2 kali dipilih oleh Des Walker dan juga Dennis Wise begitu. Iya. Bagaimana untuk bisa nanti ke depan kalau ketika normal ya, ini dari Pak Iwan di Makassar, bagaimana kemudian ketika sudah normal kembali kompetisi untuk membawa anak-anak mereka, apakah bisa ke Mamuju untuk ikuti ke seleksi atau mungkin hanya di Makassar saja, di SSB yang ada di Makassar gitu, supaya bisa mereka dipantau? Kan ini tergantung dari Garuda Select-nya sesungguhnya. Tapi yang pasti itu Garuda Select mengambil pemain dari Electro Academy. Setelah itu dia akan menyebar ke lihat akademi-akademi potensial yang ada di seluruh Indonesia. Lalu kemudian masuk ke SSB potensial yang seluruh Indonesia. Karena ada juga yang masuk lewat akademi di luar dari. Kalau akademi PSM Makassar ini seleksi nggak, Mas Febrianto? Kita seleksi tetap. Tetap seleksi, tapi nanti kita lihat ke depannya bagaimana sistemnya, karena kita tunggu dulu lah jadwalnya. Kita tunggu dulu jadwalnya. Kalau kita seleksi sekarang ini sistemnya bagaimana dengan prokes COVID yang ada, kan tentunya berbeda-beda, kita harus atur kan. Tinggal kita tunggu jadwal aja baru bisa kita menjawab sesuai semestinya nanti harapan-harapan orang tua, bahkan pengamat sepak bola, bahkan seluruh pemain yang ada di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Kita berharap sih semakin banyak lihat pemain, semakin banyak talenta yang bisa kita ambil. Ini ada satu pertanyaan lagi, apakah memang untuk Akademi PSM ini berbasis di Mamuju, Mas Febrianto? Saat ini masih di Mamuju. Waktu itu kami dikasih sama Pak Api, masih di Mamuju. Kan banyak sekali yang tertarik rupanya ya dengan nama Edgar Amping dan juga Rafli di sana yang berasal dari Akademi PSM. Tampaknya ini kemudian membuat ada daya tarik tersendiri begitu. Bagaimana kemudian Ya, Rafli itu kami temukan itu lewat talent scouting. Kita jalan-jalan ke Endreka, uji coba dengan Akademi PSM. Lalu kemudian dia main bagus, kita langsung ambil. Jadi kita memang ada belusukan juga begitu. Ketika misalkan ada kompetisi junior, lalu kita diundang ke sana, diundang sebagai talent scouting atau apa, kami lebih bersyukur kalau ada begitu. Seumpama ada di mana, di Palopo atau di Bone, ada kompetisi junior, ya kita langsung ke sana melihat pemainnya 1, 2, 3 hari, kami juga senang. Kami lebih merasa efektif seperti itu. Kayak seumpama si Rafli itu kita temukan di Endreka. Mungkin kalau ada yang dengar siaran kami ini sampai di pelosok ya, mungkin berkeinginan untuk mengundang dari Akademi PSM untuk melihat, untuk memantau kompetisi-kompetisi junior, ini boleh nggak ya? Iya. Kami sangat open, bahkan sangat senang. Bahkan misalkan tanpa timnya pun, tanpa Akademi PSM pun diundang, kita hanya tim pelatih 1, 2, 3 pelatih yang pergi untuk melihat persiapan tahun depan itu, mereka lebih senang daripada mengumpul pemain untuk seleksi.
Mereka lebih senang belusukan begitu kalau saya lihat. Nah, metode itu memang kita lakukan terus menerus. Itu Renaldi juga yang Garuda Select tahun kemarin ditemukan juga di Luwu seperti itu. Dia nggak datang seleksi di Mamuju. Iya, kita panggil lah nanti kamu datang. Oke. Kalau Edgar ya memang dia dari usia 10 tahun dia main di SSB. Oke. Mudah-mudahan ini Edgar kayaknya mendapat perhatian serius ini. Mudah-mudahan nanti Edgar ini merupakan salah satu pemain yang nanti akan mengikuti jejak ya, bagus begitu, mengikuti jejak pemain-pemain yang lain bisa berkompetisi. Ya Edgar sama Rafli Sudah terpantau kayaknya. Ya Edgar, ya kapten. Terus si Rafli jelajah tertinggi di Garuda Select dengan kemampuan tertinggi. Bukan kemampuan tertinggi, ya jelajah kilometer tertinggi lah, kira-kira seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan lah lihat ini dua anak, yang penting dia tidak cepat puas, dia bisa main di tempat sesuai semestinya. Tapi kalau dia puas juga kan tantangan sesungguhnya dari ini kan dirinya. tentunya tergantung bagaimana kompetisi kita ke depan ya. Kita masih tanda tanya ini, mudah-mudahan kompetisi akan segera digulir ya. Implikasinya juga bahwa kompetisi junior Elite Pro Academy kembali akan berlangsung begitu ya. Orang tua bisa kembali membawa anak-anaknya untuk ikut ya di SSB ataukah mungkin mengikuti turnamen-turnamen usia dini begitu. Itu yang terpenting Mas Febrianto. Ya mungkin ada harapannya Mas Febrianto ini untuk kompetisi sepak bola kita ke depan Mas Febri. Harapan saya khususnya untuk kompetisi senior, mudah-mudahan bisa menjalankan kompetisi ini dengan baik, lalu kemudian dapat mentaati protokol kesehatan dengan baik, lalu kemudian untuk kompetisi junior lekas juga berjalan sesuai dengan kompetisi senior, sehingga generasi kita terus berlanjut. Apalagi kita menatap untuk Piala Dunia 2022 ya kalau saya tidak salah. Nah, mungkin harapan-harapan setiap atlet itu muncul ketika kompetisi berjalan. Baik. Mas Febri, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI ya. Semoga saja ini kita depan kompetisi akan segera bergulir ya. Akan ada kemudian penerus dari Edgar Rafli begitu di Garuda Select ya. Oke, ini sebuah kebanggaan tentunya bagi Akademi PSM Makassar. Mohon doanya. Baik. Terima kasih Mas Febrianto. Selamat pagi, salam olahraga. Selamat pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, demikianlah kami sudah bersama Anda dalam dialog interaktif. Ya, Lintas Makassar pagi kita mengangkat kompetisi sepak bola akan kembali bergulir, akankah protokol kesehatan dipatuhi. Ya, dari perbincangan kami tadi bersama Febrianto Wijaya, manajer Akademi PSM Makassar ya, berharap bahwa kompetisi ini memang akan segera digulirkan dan tentunya ketika kompetisi senior berlangsung ya, profesional berlangsung, implikasinya juga di kompetisi junior yang selama ini sudah berhenti hampir setahun ya, akibat pandemi COVID-19 begitu ya. Dan ini tentu akan sangat mempengaruhi bagaimana jenjang pembinaan sepak bola usia dini ya. Nah, tentunya masalah protokol kesehatan ini juga masih menjadi fokus perhatian, apakah memang nanti ketika kompetisi digelar akan dipatuhi semuanya. Nah, kalau menurut Ewin, supporter PSM Makassar, kalau jaminan supporter tidak ke stadion, oke lah mungkin bisa dipastikan, tetapi kalau untuk supporter melakukan nonton bareng ya sampai kumpul-kumpul, nah ini agak sulit ini. Perlu nanti ada sebuah supaya bisa memberikan jaminan taat protokol kesehatan dimanapun begitu ya. Bukan hanya jaminan tidak ke stadion, tetapi kemudian juga untuk acara nonton barengnya nobar ini bisa taati aturan, jangan sampai kemudian berkerumun sampai dengan banyak orang begitu. Oke. Ya, kita lihat ke depan seperti apa pendengar untuk kelanjutan kompetisi sepak bola. Mudah-mudahan lewat turnamen pramusim yang akan digelar sesaat lagi ya. Ini Menpora Cup merupakan sebuah pilot project, merupakan sebuah referensi bagi kepolisian untuk memberikan izin penuh kepada PSSI untuk menggelar Liga 1 kembali ya tahun 2021 ini. Apakah akan melanjutkan sisa pertandingan yang kemarin ditunda ataukah kemudian lanjut dengan kompetisi yang baru begitu. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan berhasil untuk turnamen Menpora Cup ini. Hingga di sini saya Alfian bersama Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda, terima kasih atas partisipasi Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.